Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Demi Masa dan kita masih dengan tema memahami takdir dari Allah. Dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya, silakan Ustaz. Jadi pertemuan ini pun sudah izin Allah nih. Kita tidak ada yang baru nih, yang bakal datang pasti yang ditetapkan Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah, termasuk korupsi. Izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Sehingga karena orang milih yang tidak jujur, akibatnya Allah tidak ridho, kan ini dilarang oleh Allah. Tapi dia memilih mencuri, Allah izinkan. Tapi Allah tidak ridho, cabut ketenangan hatinya. Haram jadi makanannya, gara-gara makanan haram, pikiran haram, kelakuan haram, kasih makan ke anaknya, anak dikasih makan makanan haram dari harta haram, siap-siap melakukan perbuatan haram. Karena dia memilih yang tidak diridhoi Allah. Makanya dalam hidup ini bukan masalah kejadian, tapi masalahnya Allah ridho atau tidak. Nah, ada takdir tuh ada yang nggak bisa milih, seperti kita jadi manusia nggak milih nih. Coba kalau kita dijadikan marmot, pasti nggak di sini. Yang berat adalah kalau kita jadi kambing, sebentar lagi Idul Kurban, udah mulai banyak makan kita nih, penggemukan. Kita tidak milih, orang lain juga tidak milih. Jadi orang ini takdir tidak bisa milih. Ibu hidung tidak milih ya Bu. Makanya tidak boleh kecewa dengan hidung yang ada. Oh saya kurang mancung. Justru yang paling pas buat kita ini yang udah ada. Jangan pengen yang enggak ada. Kalau ibu pengen mancung jatahnya yang itu, ibu pasti menderita karena enggak ridho dengan apa yang ada. Terima Bu, hidung tuh yang penting berlubang. Dan di bawah lubangnya ya. Udah. Ini Kang Ali ini udah rezekinya mancung, nggak milih juga. Kita dijepit pakai jepitan jemuran, malah jepitannya yang mancung. Terima. Yang paling enak tuh nerima. Karena ini bukan pilihan kita. Saya jadi lelaki nggak pesen. Sebagaimana ibu jadi wanita nggak pesan. Makanya jangan LGBT ya. Tahu LGBT? Ya begitulah. Itu dia nggak nerima takdir. LGBT itu bukan hak asasi manusia. LGBT itu penyakit kurang iman. Nggak nerima. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Asep ya kan. Benar? Yang normal begitu. Ya kita doakan yang LGBT supaya kuat iman. Sehingga bisa kembali menjadi hidup sehat. Saudaraku sekalian, takdir ada yang tidak bisa milih. Ada juga takdir yang bisa milih. Tapi pilihannya pasti ke takdir lain. Kita nggak bisa keluar dari apa yang sudah ada garisnya. Misal begini, kalau kamu bertakwa, ini pilihan kita nih. Ibu jadi wanita, bisa jadi solehah atau tidak, boleh milih Bu. Kalau ibu milih jadi ahli takwa, maka ada hadiahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan terus bimbing, kasih jalan keluar. Jadi kalau kita jadi milih jalan Allah, kita bakal ketemu dengan takdir-takdir terbaik. Yang kita boleh milih dan milih yang terbaik. Contoh pagi-pagi kita sedekah, takdirnya musibah yang bakal terjadi oleh Allah diganti ke musibah selamat. Yang tidak tadinya kita bakal digigit anjing, ternyata jadi kita yang menggigit gepuk. Nah ini enak. Oh iya hadirin, semuanya sudah tertulis. Kalau sedekahnya hanya 1.000, ya inilah takdirnya. Kalau sedekahnya 1 juta,
ini takdirnya. Tapi ini juga Allah tahu ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi luas sekali pengetahuan Allah. Tidak hanya lahiriah yang kita lakukan, tapi juga apa yang terlintas di hati kita. Dan semua ada balasannya dengan sempurna. Nggak kepikirlah oleh kita, tapi pasti sempurna baiknya. Makanya dalam hidup ini nggak usah rewel. Gimana kalau Allah menakdirkan jelek ke kita? Tunggu dulu, tahu jelek dari mana? Saya mau tanya, apakah pernah Allah berbuat jelek kepada kita seumur hidup? Sebulan aja dijelekin oleh Allah. Jawab. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita seminggu? Sehari? Sejam? Semenit? Sedetik? Sekejap? Tidak pernah dan tidak akan pernah Allah berbuat buruk. Dia maha baik, Al-Bar, Allah tuh maha baik. Yang buruk itu kita yang buruk sangka ke Allah. Yang buruk itu kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itu yang buruk. Yang buruk itu kita tidak syukur. Padahal dibalik semua kepahitan itu banyak karunia. Yang buruk itu tidak sabar. Tidak ikhtiar. Jadi yang buruk itu semua hanya datang dari kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua karunia, kebaikan bentuk apapun dari Allah. Nah, kalau ada yang buruk yang menimpa famin nafsik, itu dari diri kita sendiri. Jelas, Bu? Jadi kalau kita sengsara, kira-kira dari Allah hak syariatnya atau pilihan kita? Kita. Allah udah menyiapkan hidup bahagia, tapi dah kita yang milih sengsara, ya. Makanya jangan menyalahkan siapapun. Kalau kita nelangsa, pasti zolam tu nafsi, dari kezoliman diri kita sendiri. Subhanallah, artinya kita semakin banyak pelajaran bagaimana kita menerima takdir dari Allah. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Demi Masa.